Pondok Pesantren Al Zaitun yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terus menuai kontroversi. Pondok pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini disinyalir mengajarkan aliran yang tidak sesuai dengan kaidah agama Islam. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwasanya di pondok ini ada beberapa hal yang aneh dan ganjil yang diajarkan. Seperti sholat berjemaah yang mencampurkan antara jemaah laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, muazzin melantunkan azan itu menghadap jemaah. Kemudian ada nyanyian Avenue Shalem Aleichem yang merupakan salam ya dari Yahudi. Dan tentu saja hal ini merupakan hal yang tidak lazim yang ada di kaidah agama Islam. Dan juga pemikiran-pemikiran Panji Gumilang juga diduga sedikit menyesatkan, seperti tidak mewajibkan sholat, kemudian juga meragukan keberadaan Al-Quran atau kebenaran Al-Quran. Tentu saja hal ini meresahkan masyarakat. Banyak masyarakat yang telah menyatakan menolak, bahkan terjadi demo besar-besaran di pondok pesantren Al Zaitun tersebut. Kita ketahui bahwasanya pondok pesantren ini sangat eksklusif dan tidak gampang masuk ke dalam area pondok pesantren tersebut. Beberapa waktu yang lalu kita melihat di liputan salah satu stasiun TV di mana mereka untuk mencoba datang dan menggali informasi namun tidak berhasil masuk ke dalam pondok pesantren Al Zaitun. Para alumni pun juga menyatakan bahwasanya banyak hal yang ganjil dalam pondok pesantren tersebut, khususnya dalam pengumpulan infak yang dilakukan oleh anggota dari jaringan mereka. Disinyalir pondok pesantren ini terkait dengan Negara Islam Indonesia atau NII KW 9. Dan beberapa saksi menyatakan bahwasanya setiap jaringan mereka itu wajib menyetorkan sejumlah uang infak kepada pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Sebenarnya isu menyimpangnya pondok pesantren ini sudah ada sejak lama. Bahkan di tahun 2002 atau 20 tahun yang lalu, MUI pernah mengeluarkan temuan bahwasanya pondok pesantren ini disinyalir mengajarkan aliran-aliran tidak sesuai dengan kaidah agama Islam. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa pondok pesantren ini seperti tidak tersentuh, bahkan disinyalir memiliki backingan yang sangat kuat sehingga kesulitan untuk diintervensi. Kalau kita melihat bahwasanya pondok pesantren ini adalah di bawah naungan kewenangan Kementerian Agama. Nah, bagaimana pengawasan dari Kementerian Agama selama ini terhadap pondok pesantren tersebut? Itu yang perlu dipertanyakan. Bagaimana tidak, isu yang berkembang atau cerita umum yang berkembang di masyarakat bahwasanya pondok tersebut mengajarkan yang sesat, tentunya harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama. Kenapa baru-baru sekarang setelah ribut dan banyak video-video yang menggambarkan kejanggalan pondok pesantren tersebut baru mulai di blow up. Nah, kasus pondok pesantren Al Zaitun ini telah menarik interest dari banyak pihak. Demikian juga pemerintah. Pemprov Jawa Barat telah melakukan investigasi dan telah melaporkan ke Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Demikian juga sepertinya pemerintah juga telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki bagaimana keberadaan pondok pesantren tersebut. Beberapa waktu yang lalu juga ada isu bahwa pondok pesantren ini dilindungi oleh pihak istana, yaitu Pak Muldoko yang pernah berkunjung ke sana pada waktu dulu. Namun hal ini tentu saja dibantah oleh pihak istana bahwasanya istana tidak ada mendukung atau melindungi pondok pesantren Al Zaitun. Nah, bagaimana kelanjutan pondok pesantren ini? Atau apakah benar pondok pesantren ini mengajarkan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang bertentangan dengan kaidah agama Islam? Jika iya, tentu saja pemerintah harus mengambil tindakan tegas atas pondok pesantren tersebut agar tidak menjadi keresahan dalam masyarakat. Dan tentu saja jika ada kode etik atau kesalahan dalam administrasi, izin dari pondok pesantren ini bisa saja dicabut. Dan jika ada tindakan pidana seperti penistaan agama, tentu saja Panji Gumilang sebagai pimpinan pondok pesantren ini bisa dijerat dalam pasal pidana. Bagaimana kelanjutannya? Mari sama-sama kita saksikan.